Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka, merdeka, merdeka. Shalom, selamat datang dalam ibadah online AFJF Citybak Medo Semarang, Minggu 16 Agustus 2020. Wow, sukacita sekali hari ini karena kita juga merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Ya, benar sekali. Semoga bangsa Indonesia semakin jaya, semakin sukses, dan semakin luar biasa. Dan seperti Indonesia, kita juga sudah dimerdekakan oleh darah Kristus. Untuk itu, mari kita rayakan kemerdekaan kita dengan penuh sukacita. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Saat pagi hari ini kita akan sama-sama menuju kepada ibadah untuk memperingati kemerdekaan bangsa kita. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sama-sama di pagi hari ini kita pakaikan merdeka 3 kali. Siap? Yang di rumah, yang masih tidur-tiduran, ayo bangun. Yang masih ada di kursi, ayo ajak semuanya, tetangga kanan kiri, suami istri anak-anak, kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Siap, kita pakaikan kemerdekaan 3 kali. Siap, 3, 2, 1. Merdeka! 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 Haleluya! Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur buat kasih dan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kemerdekaan yang boleh Kau berikan bagi bangsa kami. Dan saat ini kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Allah hadir di tengah-tengah kami semua dimanapun kami berada, jemaat-Mu berada. Kami percaya Allah akan menyentuh kehidupan mereka, melawat kehidupan mereka dan memerdekakan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan sama-sama amin. Berikan suara yang paling meriah buat Allah kita. Mazmurkan kemuliaannya. Haleluya. Mari mazmurkan kemuliaannya dengan pujian, muliakan Dia.
Kudus membasahi tanah airku, menyegarkan jiwa yang hancur, memulihkan Indonesiaku. bangsa dan negeri kami Indonesia tercinta Tuhan. Alirkanlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Sebab dalam kondisi seperti ini kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat dan luar biasa bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kondisi apapun yang kami boleh alami. Sebab kami tahu Tuhan, di balik hujan pasti ada pelangi. Di balik maksud-Mu seperti ini kami tahu Kau punya tujuan yang indah bagi setiap kami, terlebih khusus bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan,
Mari ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu boleh memerdekakan kehidupan kami, dan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga pakai setiap kami semua yang mendengarkan dari manapun kami berada Tuhan. Dan biarlah lawatan-Mu terus mengalir di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan Engkau berbicara. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, di hari yang luar biasa ini, Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020, hampir 75 tahun Indonesia merdeka. Ya, jadi saya sapa pada pagi hari ini dengan satu salam merdeka. Nah, jadi sejak diproklamirkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, itu berarti kita sudah boleh hidup bebas, tanpa dikekang dan dikuasai oleh pihak lain. Kemerdekaan yang diperoleh dengan hasil perjuangan segenap rakyat, tanpa pamrih, itu sebabnya kita patut menjunjung tinggi kemerdekaan tersebut. Mengapa sih setiap orang pengen merdeka? Coba kita perhatikan, burung yang di dalam sangkar, walaupun itu sangkarnya dari emas, atau dari kuningan, atau apapun, kelihatannya begitu nyaman. Makanannya cukup, bermain-main cukup, dia disayangi, dimandiin, dan dia dikasih sesuatu yang lebih. Tetapi ketika pemiliknya khilaf dan pintu sangkar itu terbuka, burung itu pasti akan lepas. Mengapa dia lepas? Karena dia pengen bebas, dia ingin merdeka, dia tidak mau dikurung dalam kerangkeng atau kurungan yang mengurung dirinya. Jadi kemerdekaan itu bukan hanya slogan, artinya kemerdekaan itu bukan sekedar dikoar-koarkan. Jadi tatkala kita, seseorang mengalami dan merasakan kemerdekaan tanpa batas, maka sangat berbahaya. Dia akan hidup dengan seenaknya. Namun orang yang sudah mengalami kemerdekaan semestinya tetap berada di jalur pantau Allah. Artinya, yaitu mereka ada di jalur kebenaran sebagai targetnya. Jadi ketika kita merdeka, target kita adalah kebenaran, bukan hal yang lain. Ia boleh bebas merdeka dari dosa, tetapi ia perlu tetap menjadi hamba kebenaran. Pertanyaan untuk kita pada pagi hari ini, apa itu merdeka dalam Kristus? Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kembali kami bersyukur untuk saat ini, untuk kemurahan yang Tuhan limpahkan, untuk kemerdekaan yang kami rasakan, yang kami nikmati di bangsa ini Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, bila firman mengingatkan kami bahwa kemerdekaan yang kami peroleh itu adalah karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, hasil dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Pagi hari ini, tema firman Tuhan adalah merdeka dalam Kristus. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-15, Galatia pasal yang kelima ayat 1 sampai 15, saya akan bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya,
bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghampirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Nah Bapak Ibu, ketika kita merenungkan Galatia 5 ayat 1 sampai yang ke-15 ini, kita diingatkan oleh Tuhan. Lalu apa sih yang kita bisa pelajari dari pembahasan kita saat ini? Ya, jadi apa sih tanda merdeka dalam Kristus? Yang pertama, tanda merdeka dalam Kristus adalah hidup berelasi atau berhubungan dengan Allah. Kemerdekaan sejati ditandai dengan kehidupan berelasi dengan Allah atau berhubungan dengan Allah. Itu berarti memiliki sebuah hubungan yang dibaharui di dalam Tuhan setiap saat. Relasi tersebut tercipta bukan karena kebaikan atau perilaku manusia di hadapan Allah, melainkan anugerah Dia, anugerah Yesus yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, dalam ayat tersebut dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Kata merdeka di dalam bahasa aslinya dipakai kata eleuteria. Apa artinya eleuteria? Artinya bebas secara moral. Kemerdekaan di dalam Kristus itulah status yang dimiliki oleh orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi Tuhanlah yang memerdekakan kita. Tuhanlah yang mengambil kita dari lumpur dosa. Jadi keselamatan kita, kemerdekaan kita itu bukan karena usaha kita. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Nah di dalam frase tersebut dikatakan, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi jelas bahwa Kristus satu-satunya yang secara aktif, berinisiatif, yang memulai dan melakukan pemerdekaan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara Dia mati di atas kayu salib. Makanya di dalam Galatia pasal 1 ayat yang keempat, ketika Rasul Paulus menulis dikatakan demikian, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Jadi Galatia pasal 1 ayat keempat, Paulus katakan yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Jadi hanya melalui Kristus Yesus yang memampukan hubungan antara Allah dan manusia. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu Allah ingin berelasi dengan manusia. Allah ingin berhubungan dengan manusia. Makanya Rasul Paulus katakan kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kenapa Rasul Paulus sampai berbicara supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Karena kembali pada saat kitab ini ditulis, jemaat Galatia mereka mulai hidup terbelenggu. Ya, mereka mulai kembali kepada ajaran-ajaran tradisi. Kehidupan mereka hanya agamawi.
Ketika mereka sudah percaya dalam Tuhan, mereka masih menambahkan adat istiadat. Mereka masih menambahkan hal-hal yang mereka anggap bisa menyelamatkan mereka. Jadi mereka mulai duniawi kembali. Makanya Paulus katakan berdiri teguh dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, tanpa disadari manusia masih dibelenggu dan diperbudak oleh tradisi-tradisi itu. Apa sih tradisi-tradisi itu? Mungkin kebiasaan kita. Ingat, di dalam kekristenan mungkin dikatakan pakaian dan makanan itu tidak akan pernah menyelamatkan kita. Tetapi hanya kasih Kristus yang menyelamatkan kita. Jadi banyak orang katakan tidak boleh makan A, B, C, D. Harus demikian A, B, C, D. Tetapi dengan jelas dikatakan kematian Kristus itu untuk memerdekakan kita. Jadi kita tidak boleh dibelenggu oleh tradisi nenek moyang kita. Jadi merdeka sejati dalam Kristus ketika kita dilepaskan dari ikatan duniawi dan hidup menurut kebenaran Allah. Karena itu jagalah kekudusan. Jadi poin yang pertama, tanda orang merdeka dalam Kristus adalah hidup berelasi atau berhubungan dengan Allah. Nah, dikatakan orang-orang yang telah percaya kepada Yesus tidak lagi menjadi musuh Allah, melainkan anak-anak Allah. Sehingga terciptalah relasi atau hubungan antara manusia dengan Allah. Siapa yang menjembatani? Kristus Yesus. Di mana? Di atas kayu salib. Jadi hidup merdeka dalam Kristus itu berarti kita punya hubungan dengan Allah. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Galatia 5 ayat yang pertama, kembali kita membaca. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kemerdekaan sejati ditandai dengan hidup di dalam kebenaran. Artinya kita menjalani seluruh kehidupan ini bukan lagi berdasarkan kemauan atau keinginan kita semata-mata. Melainkan melakukan, menjadikan kebenaran Allah firman Tuhan sebagai landasan, sebagai pondasi hidup kita, dan kita dipimpin oleh Allah sendiri. Kemerdekaan atau kebebasan yang tanpa aturan akan menimbulkan ketidakberaturan. Kemerdekaan, kebenaran, kebebasan yang tanpa aturan akan menimbulkan ketidakberaturan atau kekacauan. Contohnya ketika lampu lalu lintas, traffic light itu kalau Bapak Ibu melihat itu mati, itu akan terjadi kekacauan di jalan raya tersebut. Ya, yang biasanya hijau, yang sana merah, sama-sama semuanya jadi hijau. Atau semuanya mati semuanya. Itu akan terjadi kekacauan. Nah, di dalam nat tersebut, Paulus menghimbau kepada seluruh jemaat Galatia, juga kepada setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan untuk berdiri teguh dan tidak mau dikenakan kuk perhambaan lagi. Hal ini berkaitan tentang kondisi yang dialami jemaat pada waktu itu, di mana muncul pemahaman lain yang menghasut kehidupan jemaat untuk tidak lagi berpaut pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi mereka mulai menggantikan kebenaran firman Tuhan dengan aturan-aturan yang ada, dengan adat istiadat yang ada. Ya, jadi para pengajar Yudaisme mereka memiliki pemahaman yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Dan itu diajarkan kepada jemaat yang ada di Galatia. Nah, melihat kondisi ini mereka kebingungan, mana sih yang benar? Guru A mengatakan ini, guru B mengatakan ini. Tetapi kembali Paulus katakan, mari berdiri teguh, tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah Bapak Ibu, John MacArthur katakan, Tuhan Allah memerdekakan manusia dari dosa, bukanlah untuk memberikan mereka kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan, melainkan kebebasan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu hidup dalam kebenaran. Saya masih ingat ketika di Indonesia digembar-gemborkan tentang reformasi. Sepertinya masyarakat Indonesia, masyarakat kita pengennya bebas, lepas dari semuanya Orde Baru. Mereka melakukan penjarahan yang luar biasa. Mereka muncul demo-demo yang luar biasa. Mereka pikir kalau aku sudah bebas, aku berarti bisa melakukan apapun. Nah, itu yang menjadikan kacau kehidupan kita.
mulai dari penjarahan, kekacauan, dan sebagainya. Hal-hal gini di masa pandemi ini Bapak Ibu, muncul juga berita-berita hoaks yang kadangkala bisa menyusahkan banyak orang. Timbul kebencian satu sama lain. Membenci orang lain tapi dibungkus dengan kata ini oposisi. Mencaci maki orang dibungkus dengan kata ini demokrasi. Menghina, memfitnah orang seenaknya dibungkus dengan satu kata kebebasan berbicara. Jadi hari-hari gini orang mulai bersilat lidah dengan luar biasa. Mereka membenci orang tapi dikatakan oposisi. Mereka mencaci maki orang, pemerintahan dibungkus dengan kata demokrasi. Mereka menghina, menghasut dikatakan kebebasan berbicara. Lalu apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan? Di dalam Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih pada hari ini, kita sebagai umat Tuhan dikatakan kita tidak boleh membenci hoaks di pemerintahan di bangsa kita. Tetapi dengan tegas firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Nah, mengusahakan itu mencakup kata mengerjakan sesuatu. Mengikhtiarkan, artinya berpikir dalam-dalam untuk mencari solusi. Jadi ketika Bapak Ibu ditempatkan di bangsa Indonesia, di Jawa Tengah, di kota Semarang, mengusahakan kesejahteraan. Berusaha sekeras-kerasnya dalam melakukan sesuatu. Dan membuat dan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Tapi banyak orang berpikir, sebagian dari kita ada yang merasa dibuang di bumi ini. Ada yang merasa dibuang di Indonesia. Mereka merasa kurang beruntung dilahirkan di negeri ini. Mereka kebaiknya dilahirkan di luar negeri yang negara-negara besar. Lebih mudah bagi kita untuk mencari dan menemukan kejelekan dan kekurangan Indonesia. Sehingga lebih mudah untuk menggerutu, bahkan mengutuki bangsa kita. Tapi Bapak Ibu saya kasih firman Allah katakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Hari ini, mari kita bersama-sama, kalau kita lebih mudah berkeluh kesah, untuk bangsa kita lebih baik ambil waktu untuk kita bersyafaat untuk kota kita, untuk bangsa kita. Hari ini setiap kita dilahirkan di Indonesia, atau Tuhan menempatkan kita di Indonesia, mari jadikan Indonesia sebagai rumah kita, sebagai tanah tumpah darah kita, tanah perjanjianmu. Kita di Indonesia bukan ngekos, bukan ngontrak, tapi ini tanah kelahiran kita. Merah putih bendera kita, burung Garuda lambang negara kita, Pancasila dasar negara kita, Indonesia Raya lagu negara kita. Jadi mari bersama-sama, bagaimana kita bisa mengubah kehidupan kita, lingkungan kita, kota kita, bangsa kita. Dimulai dari saya, dimulai dari Bapak Ibu. Apa itu? Dikatakan taat pada hukum. Bayar pajak, etos kerja tinggi, jangan malas, berprestasi dalam segala bidang, tertib lalu lintas, sopan santun dan beretika dengan orang lain, dan budaya antri ini penting. Jadi kalau kota kita, provinsi kita, negeri kita mau maju, dimulai dari saya, dari Bapak Ibu. Dikatakan, jika engkau ingin mengubah bangsamu, rubahlah terlebih dahulu kotamu. Jika engkau ingin merubah kotamu, rubahlah keluargamu. Jika engkau ingin merubah keluargamu, rubahlah dirimu. Dimulai dari kita. Jadi tanda orang merdeka dalam Kristus, hidup dalam kebenaran. Yang terakhir, hidup dalam kasih. Di dalam Galatia 1 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan itu bukan berarti kita masih hidup dalam dosa. Karena kita harus tahu dan pertahankan bahwa hidup kita sudah mati terhadap dosa. Dan kita sudah dimerdekakan. Karena itu ekspresikan Kristus dalam hidup kita. Melalui apa sih? Pertanggungjawaban kita. Sehingga kita mengalami kemerdekaan dari Tuhan.
Ingat dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Tuhan. Orang yang merdeka dalam Kristus itu tidak akan hidup dalam kepahitan. Orang yang merdeka dalam Kristus tidak akan hidup dalam dendam. Orang yang lahir dalam Kristus tidak akan hidup dalam kecemburuan. Orang yang lahir dalam Kristus tidak akan sakit hati. Melainkan hidup dalam pemulihan, kemenangan, dan berkat Tuhan. Nah, kemerdekaan dalam Kristus akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu dan Saudara dimerdekakan oleh Tuhan, kita akan bisa mengasihi orang lain. Kenapa? Karena Dia sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia sudah memerdekakan kita di atas kayu salib. Kemerdekaan sejati ditandai dengan hidup di dalam kasih. Orang percaya yang telah mengalami kemerdekaan sejati di dalam Tuhan memakai hidupnya sebagai saluran kasih. Apakah kita peduli dengan tetangga kanan kiri kita di tengah wabah ini? Apakah kita berani memberikan orang-orang di sekitar kita apa yang kita miliki? Mother Teresa katakan, tebarkanlah kasih dimanapun Anda berada. Jangan pernah biarkan seorang pun berlalu tanpa merasakan kasih kebaikan Anda. Mengapa Mother Teresa bisa berkata demikian? Karena dia sudah mengalami kasih Tuhan. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada dia sehingga dia bisa mengasihi. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa kemerdekaan sejati akan terlihat tatkala kita mempraktekkan kasih Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemerdekaan dan keselamatan yang kita terima bukanlah berdasarkan penebusan Yesus plus usaha kita. Tetapi sepenuhnya adalah karena karya Kristus di atas kayu salib. Kristuslah yang memerdekakan kita. Penebusan Kristus berarti memberikan kepastian bahwa kita sudah diampuni dosa kita sepenuhnya. Dibebaskan dari perbudakan dosa dan iblis. Penebusan Yesus menjadikan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Ingat, kita sudah dimerdekakan Tuhan. Gunakan itu dalam setiap kehidupan kita. Akhirnya, pertahankanlah kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Negara kita sudah merdeka, pertahankan dengan luar biasa. Kita sudah dimerdekakan Tuhan, pertahankan dengan cara kita yang luar biasa. Ingat bahwa kemerdekaan itu didapatkan karena penebusan kita oleh Kristus di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kasih setia Tuhan. Untuk kemerdekaan yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Kami percaya karya-Mu sungguh besar di atas kayu salib untuk memerdekakan kami Tuhan. Dan karya-Mu itu akan menolong setiap kami. Kami yang sakit akan disembuhkan. Kami yang susah akan dihiburkan. Kami yang susah, yang kekurangan dicukupi oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah karya-Mu di atas kayu salib memberikan pengharapan yang baru kepada kami. Kami berdoa untuk setiap kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biar kami juga dimerdekakan oleh Kristus. Dan kami mengenal Engkau, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Engkaulah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menolong kami, dan Engkau yang akan mengangkat kami dari lumpur dosa. Terima kasih Bapa untuk hidup baru, hidup merdeka yang sudah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari angkat tangan kita bersama pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari setiap kita percaya katakan, amin. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, kemerdekaan dari dosa membuka banyak kesempatan bagi kita. Yang pertama, memulai hidup yang bersih. Kita adalah ciptaan baru. Hidup berkenan di hadapan Allah. Karena Roh Kudus memampukan kita. Lalu melayani Tuhan. Karena kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Allah. Lalu menerima berkat, kesembuhan, pemulihan, dan semua janji Allah yang digenapi dalam Kristus Yesus. Bermimpi dan meraih cita-cita yang luar biasa tanpa batas. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan jalannya kepada kita. Tuhan memberkati.
Pertahankan kemerdekaan yang sudah kita terima. Bebaskan diri kita dari rutinitas dan mari luangkan waktu bersama keluarga dalam mesbah keluarga setiap hari pukul 9 sampai dengan 9.15 malam. Dan untuk I Pray setiap hari Jumat pukul 7 malam hingga pukul 8 malam. Kita akan rasakan hadirat Tuhan dan nikmati untuk berdoa bersama-sama membangun iman kita bersama. Lalu untuk iCat setiap hari Rabu jam 7 malam. Dan untuk iKid jangan lupa setiap hari Minggu jam 6.45 bersama Superbook. Bapak Ibu Saudara bisa berikan persembahan melalui rekening BCA atas nama Gizi Semarang. Atau dapat juga ke gereja setiap hari jam 7 pagi sampai jam 3 sore di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Atau bisa juga melalui dompet elektronik. Demikian ibadah online hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel kita FGF City Park. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!